Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang terbesar yaitu nikmat diberikannya kita keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang semoga nikmat-nikmat yang semacam itu senantiasa tercurahkan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu tentang puasa sunnah daripada kitab Maqasidus Shaum lil Imam Al-Izz ibn Abi Thamam ila an qala atani fi shaumi Sya'ban. Kemarin udah dibahas tentang puasa Daud. Kemudian sekarang puasa sunnah di bulan Sya'ban. Itu kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu, karena yasumu Sya'ban illa qalila. Sayyidah Aisyah terkadang mengatakan Rasulullah puasa di bulan Sya'ban 30 hari penuh. Kemudian Sayyidah Aisyah pernah juga menyampaikan Rasulullah hampir penuh puasa di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban Nabi SAW banyak melakukan puasa. Pernah juga ditanya kenapa kok banyak melakukan puasa? Karena ini bulan Sya'ban biasanya orang banyak yang lalai di bulan tersebut. Banyak yang lupa sama ibadah. Karena sebelumnya ketemu dengan bulan Rajab. Bulan Rajab orang ada antusias antusias yang agak lebih, karena di situ bulan haram. Terus juga di situ ada kemuliaan di malam pertamanya dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya bulan Sya'ban, banyak orang lalai terhadap bulan Sya'ban. Karena yang ditantikan adalah bulan suci Ramadan. Makanya Nabi SAW memperhatikan juga bulan Sya'ban dengan banyak berpuasa. Terus lagi, ini bulan Sya'ban karena adalah bulannya yang diturunkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat tersebut diturunkan juga di bulan Sya'ban. Oleh sebab itu bulan Sya'ban kita sangat dianjurkan untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih banyak lagi dari hari-hari biasanya. Di hari-hari biasa, di selain bulan Sya'ban, kita pun sudah seyogianya untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah kunci dan satu pintu kita menuju ridha Allah. Ini hanya satu pintu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita bakti sama orang tua kita, tapi kurang ajar sama Nabi Muhammad, baktinya kita nggak ada gunanya. Sholawat, puasa kita Ramadan rajin, dapat Lailatul Qadar bolak-balik, tapi nggak ada hubungan baik dengan Nabi Muhammad, maka nggak ada gunanya. Sedekah kita miliaran, begitu. Kalau tidak ada keterikatan dengan Nabi Muhammad, maka itu semuanya nggak ada gunanya. Jadi jalan menuju keselamatan, jalan menuju keberkahan, jalan menuju ridha Allah adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Maka kita cari itu
perhatian Nabi Muhammad SAW dengan banyak bersolawat. Biar kita nanti dikenalin, karena di hari kiamat di mahsyar orang ngumpul semua di situ. Ngumpul bukan sekampung, bukan sekota, bukan satu negara, tapi ngumpul dari orang pertama Nabi Adam sampai orang terakhir, nggak tahu siapa itu orangnya. Yang orang terakhir siapa itu? Itu semua ngumpul, ada miliaran orang. Begitu. Nah kalau kita nggak dikenali nama Nabi Muhammad, kita ntar kayak anak hilang. Sono kagak, sono lagi bingung mau kemana ini ya? Di sini bukan rombongan kita. Begitu. Kayak orang umroh tuh kalau udah kehilangan rombongan, bingung dia mau kemana nih? Ngikutin yang ini, tahu-tahu rombongan orang Turki. Oh, salah rombongan nih. Cari sini, oh ini rombongan orang Pakistan. Akhirnya nangis pinggir jalan. Minta ada yang nganterin, mau ngomong sama siapa ya? Orang ngomong Arab semuanya. Orang Arab ngomong, dia amin-amin aja disangka doain. Begitu. Karena ngomongnya bahasa Arab kan. Begitu, makanya biar dikenali nama Nabi Muhammad, banyak baca sholawat. Terus juga apa ya? Wudunya yang benar. Wudunya yang sempurna. Ntar kalau orang-orang yang wudunya sempurna tuh, dibaca doanya, sempurna wudunya 3 kali. Maka itu orang-orang yang jaga wudunya, yang wudunya bagus, cakep, itu jidatnya, kakinya kelihatan ada cahayanya. Jadi dikenali nama ini umat saya nih. Ini bukan, ini umat saya, ini bukan. Nah, kalau nggak pernah wudu, karena nggak pernah sholat, nggak kelihatan, gelap, nggak bakal kelihatan. Begitu. Jadi banyak baca selawat. Kayak kita nih, kita misalnya mau kenal sama orang terkenal siapa? Raffi Ahmad. Sekarang kita datang ke rumahnya, dia nggak kenal, kita bisa diusir. Kita telepon dia nggak bakal diangkat. Kita SMS nggak bakal dibalas. Tapi kalau setiap hari kita SMS-in, setiap hari kita WhatsApp-in, bukan sekali. Kita WhatsApp-in dia 1000 kali. WhatsApp-in dia tiap hari. Kirimin surat setiap hari 1000 surat. Lama-lama yang tadinya dia cuek, nggak kenal kita, nggak tahu deh siapa sih ngirim surat. Kalau setiap hari 1000 lama-lama nengok juga. Ini siapa kira-kira? Coba cari. Siapa orangnya? Pasti dicari. Akhirnya jadi kenal. Begitu. Akhirnya jadi dikenal. Nah gitu juga kita lagi cari perhatiannya Nabi Muhammad. Minimal baca salawat. Kalau kita nggak punya aksi-aksi yang lain, nggak punya amalan-amalan yang lain yang bisa menarik perhatian Nabi Muhammad, paling nggak baca sholawat simple, nggak pakai tenaga banyak. Baca sholawat minimal sehari 1000, begitu. 1000 sebentar baca sholawat. Allahumma shalli Muhammad, Sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wasallim. Itu cuman paling sampai 1 jam, nggak sampai 2 jam selesai. 1000 setiap hari. Dan baca salawat ini nggak perlu pakai wudhu, nggak perlu mandep kiblat, nggak perlu nutup aurat. Begitu. Baca salawat lagi tiduran, lagi nonton TV, lagi masak, lagi ngulek, lagi ngomel lain anaknya. Dasar anak susah banget diatur. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu. Apa-apa juga begitu. Jadi salawat apapun, bagaimanapun keadaannya kita baca pasti berpahala. Dan ini salawat pasti berpahala. Pasti diterima sama Allah. Kalau amal ibadah yang lain, ada diterimanya, ada ditolaknya. Tapi kalau salawat enggak. Makanya ini salawat paling gampang amal ibadah kita. Kita mau ngandelin sholat kita belum tentu diterima. Puasa kita juga kita andelin ya, belum tentu diterima. Sodako kita apa lagi? Perbuatan baik kita, akhlak kita nih, yang kita udah sopan banget sama orang, belum tentu diterima. Begitu. Tapi kalau selawat udah pasti diterima. Kayak ini, kita mesti agak cerdik. Yang lain agak-agak kurang pasti diterimanya. Yang jalur pasti diterima, itu yang kita cecer terus. Itu yang kita cecer terus. Imam Busairi itu
penyakitnya sangat berat, dia punya penyakit sangat berat, namun dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa banyak lagi diceritakan yang orang tuanya itu ketika meninggal mukanya hitam legam, sehingga dia menangis karena ini orang tua saya perasaan orangnya baik, tapi kok pas meninggal mukanya hitam kayak habis kebakar. Akhirnya dia tidur, ketika dia tidur dia mimpi ada orang yang ngusap muka bapaknya. Ngusap muka bapaknya. Ditanya kenapa nih? Bapaknya itu diusap sama itu orangnya tampan begitu karena itu orang tuanya pernah baca sholawat. Begitu, pernah baca sholawat. Walhasil banyak deh cerita-cerita tentang sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawat yang paling mujarab tuh selain sholawat busyra ada sholawat basyair. Mungkin sebagian kita udah sering baca sholawat basyair yang dikumpulin oleh Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sholawat basyair, sholawat mujarab, bahkan disebutin tuh di situ. Ini selawat jangan sampai ketemu sama orang jahat. Karena kalau orang jahat ketemu itu dia baca apapun yang dia mau pasti dikabulkan. Begitu. Ini salah satu selawat yang mujarab. Bahkan doa kita kalau nggak dibarengin sama selawat, diawali dengan selawat, diakhiri dengan selawat, rasa-rasanya doa kita nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berbagai macam bentuk selawatnya apa aja. Selawat nariyah boleh, kamilah, selawat tibiyah, selawat busyra, selawat fatih, selawat apa aja boleh kita kerjakan. Jadi baca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini puasa Sya'ban. Yang ketiga adalah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Nabi SAW bilang, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang diharamkan. Puasa di bulan-bulan yang mulia. Di bulan haram ada 4. 3 berurutan, yang 1 bisa. 3 yang berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan Allah yang haram, yang mulia. Terus 1 lagi bisa, yaitu Rajab. Jadi bulan-bulan haram ini Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram. Ini 3 plus 1, 4. Sama Rajab. Ini bulan-bulan Allah yang haram. Kalau puasa di bulan itu puasa paling afdolnya setelah puasa Ramadan. Makanya biasanya kita puasa tuh. Dzulhijjah kita puasa 10 awal. Muharram kita puasa. Rajab kita puasa. Zulqa'dah juga kita puasa. Apalagi ada hadis yang menyebutkan juga siapa orang yang puasa 3 hari di setiap bulan haram, mau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bebas. Yaitu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Maka Allah akan jauhkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi puasa di bulan-bulan haram. Secara umum sunnah. Nanti ada kelebihannya sendiri, ada Arafahnya, ada apa lagi, tasu'ahnya, tarwiyahnya, begitu. Jadi ada tasu'ahnya, asyurahnya, itu khusus. Secara umum bulan-bulan haram kita sunnah dianjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Ini bulan lebih mulia dari bulan yang lainnya. Wa afdalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail. Yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat yang dilakukan di malam hari.
sholat tahajud. Ini paling afdalnya setelah kita sholat 5 waktu. Ini sholat tahajud bikin kita menjadi orang mulia di dunia dan di akhirat. Fatahajjat bihi nafilatan asa yang asaka maqaman mahmuda. Kalau mau punya derajat yang tinggi, kemuliaan, dipuji dan terpuji di dunia dan di akhirat, maka ini kita jaga, kita lestarikan yang namanya sholat tahajud. Sholat tahajud nggak perlu banyak. Kalau kita sanggupnya cuma 2 rakaat, kerjain 2 rakaat yang penting setiap hari. Terus tambahin sholat hajat, sholat apa lagi? Sholat tasbih kalau bisa kita sholat sendiri nggak apa-apa. Sholat taubat, kemudian sholat istikharah. Begitu. Cuman biasanya kalau guru-guru kita itu sholat istikharah barengnya sama sholat duha. Sholat istikharah biasanya bareng-bareng sama sholat duha. Kalau malam sholat taubat, sholat tahajud. Terus kalau malam juga kita dianjurkan di malam-malam biasa, apalagi bulan puasa begini, kita banyak minta ampun sama Allah. Banyak istighfar. Karena para nabi itu wafil ashari hum yastaghfirun. Mereka istighfarnya itu di waktu-waktu sepertiga akhir malam. Dan di saat itulah Allah memanggil hambanya untuk ibadah. Siapa yang istighfar, saya kasih ampunan. Siapa yang taubat, saya kasih taubatnya. Siapa yang punya hajat, saya kabulkan hajatnya. Itu tiap sepertiga malam di hari-hari biasa. Terutama lagi di malam Jumat. Terutama lagi di malam-malam bulan suci Ramadan. Ini kayak sekarang ini. Sekarang udah malam keberapa ya? Hari keberapa? Wah, ada ikhtilaf ulama, ada yang 21, ada yang 20 nih. Ini hari apa nih? 20. Hari berapa? 20 apa 21? 20. Ntar malam ke 21. Ya. Begitu. Ini malam ke 20 deh. Ntar malam 21. Tinggal 10 hari lagi. Gak terasa. Rasanya kemarin baru mulai sholat subuh berjamaah. Tahu-tahu udah tinggal 10 hari lagi. Besok ntar tahu-tahu udah malam takbiran. Begitu. Jadi sisa waktu 10 hari lagi, kita bayangin seandainya kalau di sisa waktu Ramadan kita 10 hari ini, kalau seandainya kita dicabut nyawa kita 10 hari lagi, kira-kira kita ngapain? Begitu. Biar semangat kita untuk ibadah mumpung masih ada sisa 10 hari hidup. Mumpung masih ada sisa 10 hari lagi, kita buat hidup, menambah pahala, menambah amal soleh, menambah kebaikan-kebaikan agar diganjar balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah sehingga kita makin semangat ibadahnya, makin semangat beramal solehnya, makin semangat berbuat kebaikannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.